حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayah. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada siang Jumat hari ini melainkan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya di dalam mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Pantas dan layaklah lesan kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bila kita bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan anugerah dan kenikmatannya kepada kita, baik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih pada kehidupan akhirat kelak insya-Allah di surga. Dan tidak lupa pula kita senantiasa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, bahkan dalam segala kondisi apapun juga. Saudara-saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, umat Islam dihadapkan berbagai tantangan yang bisa melemahkan akidah mereka. Gempuran budaya barat, juga perkembangan teknologi serta pemikiran-pemikiran sekuler sering menggoyahkan keyakinan seseorang terhadap agama ini. Kita melihat, saudara sekalian, bahwa tantangan akidah pada zaman modern semakin kompleks. Bahkan bukan hanya di dunia nyata, juga di dunia maya. Saudara sekalian, mari kita mengoptimalisasi teknologi modern dengan menggunakan platform digital yang sekarang kita miliki adalah medsos atau media sosial. Justru kita pakai untuk kebaikan dan menyebarkan dakwah. Dan kita selalu menghindari konten-konten yang bisa merusak iman dan akhlak kita.
Buatlah saudara-saudara alarm-alarm pengingat untuk ingat berzikir dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berada di lingkungan yang baik, yaitu di grup-grup sosial media yang menyebabkan tambahnya iman kita pada Allah dan menyebabkan kita ini selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita memilih lingkungan teman dan milieu yang baik dan soleh untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, media sosial yang sekarang itu ada bisa kita jadikan dan kita ciptakan agar pesan itu bisa sampai lebih cepat, lebih luas, dan lebih masif. Dulu saudara sekalian, seorang da'i harus mengadakan safar berhari-hari untuk menyampaikan ilmu di satu majelis. Hari ini satu video bisa sampai ke ribuan, bahkan jutaan orang dalam hitungan jam. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan sekarang di abad modern ini semakin banyak, diantaranya adalah paham materialisme dan hedonisme, di mana ini adalah pemikiran yang mengutamakan dunia dan kesenangannya semata, telah banyak menjauhkan umat manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi yaitu kehidupan akhirat. Terbukti di dalam doa Rasulullah, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan lagi kecuali kehidupan akhirat sesudah kita meninggalkan kehidupan dunia. Oleh karena itu, saudara sekalian, menjawab semua itu, banyak orang-orang yang gelisah dengan kehidupannya di dunia, digempur oleh paham-paham yang menyesatkan dan hanya tujuan-tujuan dunia saja. Maka kita, kata seorang ulama, zuhudlah di dalam kehidupan ini, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, agar tidak memiliki sikap hanya mementingkan keduniaan semata. Ini memang terbukti saudara sekalian, banyaknya plaza-plaza, banyaknya juga barang-barang gadget, game-game yang menawarkan permainan-permainan untuk mengisi waktu. Ini saudara sekalian rahmati Allah, kita dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pengaruh pemikiran yang sekuler, bisa pemisahan agama dari kehidupan kita sehari-hari, dipisahkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pemikiran yang meremehkan peran agama ini adalah tantangan yang serius bagi umat Islam. Maka saudara sekalian, akidah yang kuat ini menjadi benteng utama di dalam melawan pemikiran ini. Karena pada akhir zaman kelak, juga seperti sekarang ini, datang berbagai macam fitnah. Fitnah tersebut, saudara sekalian, laksana kegelapan malam yang gelap gulita, sehingga seseorang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laili al-mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah,
seperti potongan malam yang gelap. Yaitu kata Nabi, seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore dalam keadaan kafir. Ada pula yang di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya karena sedikit untuk keuntungan dunia saja. Saudara sekalian, kondisi akhir zaman ini terutama di era modern dan era digital ini, saudara sekalian, ini banyak terjadi di tengah-tengah umat ini. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia menyebutkan ada dua macam fitnah yang banyak menimpa umat manusia, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Syubhat ini artinya samar. Syubhat artinya kabur, tidak jelas. Fitnah syubhat ini adalah fitnah kekaburan di dalam memandang suatu kebenaran, di mana kebenaran dianggap batil, sedang kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Apabila fitnah ini, saudara sekalian, menimpa hati seseorang, maka akan merusakkan ilmu dan keyakinan serta merusak akidahnya, sehingga perkara yang hak dan ma'ruf menjadi samar, dan orang yang terkena fitnah ini tidak akan mengenal lagi yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan saudara sekalian, kemungkinan penyakit ini dapat menguasai sampai taraf meyakini perkara yang ma'ruf menjadi mungkar dan perkara mungkar menjadi ma'ruf, atau perkara bid'ah menjadi sunnah dan sunnah menjadi bid'ah. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam digempur dengan derasnya informasi-informasi yang menyesatkan, bahkan sampai tidak tahu tolok ukur kebenaran, tidak selalu dikembalikan kepada ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan itu terjadi, bahkan kita lihat dan kita dengar sendiri pada kehidupan masyarakat di akar rumput, dan di bawah kita perhatikan saudara sekalian, orang menyampaikan informasi, dan ini sesungguhnya adalah marketing, bahwa dia ingin dianggap sebagai orang yang ma'rifat, sudah dekat dengan Allah dan patut bahkan wajib diikuti. Memang ternyata kelompok yang seperti ini banyak diminati dan diikuti karena memanfaatkan kebodohan umat, saudara sekalian. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, karena berdasarkan kebenaran itu lewat mimpi, selalu bertemu dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan sekedar dalam keadaan mimpi, tapi juga dalam keadaan jaga. Ini sekarang banyak diikuti. Berdasarkan katanya hadis Nabi SAW, man ra'ani fil manani faqad rani, fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat aku dengan sebenarnya, karena setan itu tidak bisa menyerupai wajahku. Memang seluruh ulama hadis ini adalah sahih. Namun kata seorang ulama, kalau seorang itu mimpi Rasulullah SAW, sebaiknya itu disembunyikan, tidak ditampak-tampakkan. Saudara sekalian, ada kemungkinan bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Tapi kata ulama, cocokkan mimpi Anda dengan hadis Nabi yang tertera di dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau persis ciri-cirinya itu, maka Anda betul telah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan itu sembunyikan untuk semakin yakin dan kuat
imannya. Tapi kalau tidak cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis Nabi tentang sifat-sifat Rasulullah, itu berarti setan mendatangi Anda, menyerupai wajah orang lain, dan mengaku-ngaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang banyak diikuti saudara sekalian. Bahkan saya sendiri sering dikasih cerita sama orang-orang di masyarakat itu. Harus ngikuti kiai ini, tokoh ini yang selalu bertemu dengan Rasulullah. Bukan hanya mimpi, dalam keadaan juga jaga. Saudara sekalian, sehingga banyak orang itu selalu kemudian bercerita kepada saya, sering bertemu dengan Rasulullah di sebuah kuburan Sunan. Saudara sekalian, bagaimana Anda melihat Rasulullah? Itu bisa kita lihat juga saudara sekalian di video-video yang marak, bisa kita lihat saudara sekalian. Karena kesesatan itu bukan hanya di alam nyata, tapi juga di alam gaib, di alam maya saudara sekalian. Ada orang berkata, dia satu orang tokoh, katanya tokoh Islam, satunya pakai jubah, yang satunya pakai belangkon. Dia mengaku telah bertemu dengan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah memakai jubah. Memang Rasul pakai jubah, memang itu gaya hidup bangsa Arab. Lalu saudara sekalian, yang satunya mengatakan, kalau saya malah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah saya lihat dalam keadaan memakai belangkon. Mungkin Rasulullah menyesuaikan diri ya. Ini saudara sekalian. Setelah itu kalau ditanya, bagaimana kau lihat Rasulullah SAW? Aku lihat Rasulullah jenggotnya putih semua. Lalu bagaimana pakaiannya? Ternyata Rasulullah itu berpakaian yaitu baju batik. Lalu Rasulullah SAW memakai sarung bermerek Gajah Duduk. Kemudian apa? Saya lihat Rasulullah itu memakai songkok nasional. Dan kemudian saya lihat Rasulullah itu merokok gudang garam. Nah, ini tukang ngibul saudara sekalian. Tetapi banyak diikuti. Berhati-hati umat Islam. Ini adalah marketing bahwa dia supaya dianggap sebagai orang yang sudah makrifat. Selalu bertemu dengan Rasulullah. Apa saja persoalan tidak perlu kembali kepada Quran hadis. Tapi bertanya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini berhati-hati saudara sekalian. Juga kita dapati sekarang ini seorang wanita yang berjilbab menutup auratnya itu, ini merupakan perkara yang benar. Namun perkara tersebut dikonotasikan sebagai tren yang ketinggalan zaman. Sementara orang yang mengumbar auratnya itu dianggap sebagai kemajuan zaman. Inilah saudara sekalian yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Akan fitnah itu menimpa umat Islam. Rasulullah mengatakan, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Di dalam hadis riwayat Ahmad ini kata Nabi, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang mengikuti perut dan kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kemudian yang kedua saudara sekalian, fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini adalah fitnah nafsu yang selalu mengajak pada perbuatan buruk dan keji. Di antara fitnah syahwat ini yang paling berbahaya kata Nabi adalah fitnah wanita. Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sesudahku satu fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Saudaraku sekalian rahmati Allah, betapa bahayanya fitnah wanita ini dan berapa banyak
hari ini kita dapatkan di dunia nyata dan di dunia maya. Kaum wanita berpakaian tapi telanjang, semua menjadi ujian keimanan bagi seorang muslim karena maraknya syahwat dan gencarnya syubhat. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan fitnah ini semuanya itu bisa kena. Maka selalulah kita berada di lingkungan yang baik, di grup-grup media sosial yang itu membawa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saudara sekalian, kita pengalaman beberapa kali keluar dari grup-grup WhatsApp yang isinya itu banyak menuju kekejian, banyak menuju perzinahan. Hatta sampai ini kelompok WhatsApp dari golongan para dai tersusupi saudara sekalian. Jam 1 malam kita bangun, lalu terkirim gambar-gambar wanita telanjang. Ini langsung oleh ketua lembaga dakwah, tolong dihapus. Malam-malam, tolong dihapus. Ada yang komentar, dihapus semuanya. Apa satu-satu? Ya semuanya. Lalu saudara sekalian, kita kemudian menghapus. Menghapus itu satu-satu apa semuanya? Karena kalau satu-satu itu nanti ada kenikmatan ini, kenikmatan syahwat. Saudara sekalian, bahkan handphone ini selalu dibawa. Setelah dihapus semuanya, saudara sekalian, muncullah penyesalan. Ini penyesalan tobat, sedih karena takut dosa, apa getun karena dihapus. Ini fitnah, kena semua saudara sekalian. Sehingga kita berhati-hati. Tetaplah kita saudara sekalian di kelompok yang membawa kebenaran dan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, takwalah kalian pada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian itu bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Saudara sekalian, maka kita dalam kehidupan ini strategi untuk menguatkan akidah kita. Ini sudah berbagai pendekatan yang harus ditawarkan untuk menguatkan akidah Islam ini di tengah tantangan zaman modern, yaitu pendidikan agama Islam sejak dini, terutama agar generasi muda memiliki dasar keimanan yang kuat. Pendidikan agama tidak boleh hanya formal saja, tetapi harus dipadukan pertama dengan keteladanan dari orang tua dan keluarga. Yang kedua juga milieu dan lingkungan, agar supaya kita berada di milieu atau bi'ah yang baik. Karena saudara sekalian, di dalam hadis Nabi disebutkan, kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu mengikuti agama kawannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah perhatikan dengan siapa Anda itu berkawan. Di milieu yang mana Anda itu, di lingkungan yang mana Anda berada. Kalau kita ingin tahu diri sendiri, maka pepatah Arab cukup menjawab, kulli sahibuka akullaka man anta. Ceritakan kepadaku siapa kawanmu, siapa grupmu, siapa majelismu. Nanti akan aku ceritakan kepadamu siapa sebetulnya kalian. Karena saudara sekalian, sifat manusia ini adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulan, termasuk yaitu di grup-grup sosial media. Manusia saja saudara sekalian bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak, kata Nabi. Rasul mengatakan, al-fakhru wal khuyala'u fil faddanina ahlil wabar was sakinatu fi ahlil ghanam. Di dalam hadis Bukhari ini kata Nabi,
kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan penggembala onta. Dan kata Nabi SAW, ketenangan berada pada para penggembala kambing. Nabi mengabarkan kepada kita, menggembalakan onta itu akan terpengaruh timbulnya kesombongan dan keangkuhan. Dan menggembalakan kambing berpengaruh akan timbulnya sifat ketenangan. Jika dengan hewan saja, saudara sekalian, makhluk yang tidak berakal, kita tahu apa maksud dari suara itu. Kita tidak pernah tahu akan maksud suara-suara hewan itu. Apalagi manusia, saudara sekalian. Bagaimana manusia bisa bicara dengan kita? Kita paham perkataannya. Bahkan kadang mengajak kepada kebohongan, mengajak kepada nafsu syahwat. Ini, saudara sekalian, haruslah kita waspadai. Maka, saudara sekalian, sekarang era digital ini yang banyak menimbulkan mudarat, maka kita harus alihkan pada kebaikan-kebaikan untuk saling menasihati di era modern ini lewat media sosial. Supaya kelak kita meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sebagai orang-orang yang baik dan benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalulah berdoa pada Allah supaya kita minta di jalan yang lurus, istiqomah di dalam kebenaran, dan jauhi makanan-makanan yang diharamkan Allah. Karena kalau kita menjauhi makanan-makanan diharamkan Allah, artinya yang halal saja, insya Allah kebenaran itu mudah diterima, kebaikan itu akan segera kita laksanakan. Semoga kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karriha ilaina al kufra wal fusuq wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah masata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Saudara sekalian, pada khutbah kita yang kedua perlu saya tambahkan bagaimana gencarnya banyak fitnah-fitnah yang menimpa umat Islam, dan kemudian banyak orang yang lalai, bahkan lalai dari ibadah pada Allah, lalai juga di dalam bertakarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengaruh-pengaruh informasi-informasi yang tidak lurus. Maka saat ini kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar, karena bila kita menghadapi umat Islam ini banyak yang di dalam kesesatan, maka kita banting setir, justru kita meningkatkan amal kebaikan. Karena di tengah-tengah sesatnya umat, maka kalau kita berbuat kebaikan, melakukan amal kebaikan, itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita selamat, karena kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu mi'ati syahidin. Kata Nabi, barang siapa menghidupkan sunnahku di tengah-tengah umatku yang sudah rusak, maka dia beroleh pahala seperti 100 orang mati syahid. Dan juga kebaikan yang kita lakukan ini akan memperbesar pahala di masa-masa fitnah. Karena kata Nabi SAW, dilipat gandakan pahala sampai 50 kali lipat. Nabi berkata, lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qila ya Rasulullah
ajru khamsina rajulan minna aw minhum? Qala bal ajru khamsina rajulan minkum li'annakum tajiduna 'alal khair a'wanan wa la yajiduna 'alaihi a'wanan. Kata Nabi, seorang pelaku amal kebaikan pada masa-masa itu memiliki pahala seperti pahala 50 orang yang melakukan amalan seperti amalan kalian. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Kata Nabi, justru pahala 50 orang dari kalian. Karena kalian para sahabat mendapatkan orang-orang yang membantu kalian untuk melakukan kebaikan. Sedang mereka tidak mendapatkan orang-orang yang membantu mereka berbuat kebaikan. Semoga kita semua dalam keadaan selalu diridhai Allah dan lindungi kita dari berbagai kesesatan, dan kita selalu giat untuk melaksanakan amal soleh, istiqamah, dan meningkat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa pada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina. Kafana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna minar rasyidin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة ولا ذكر الله أكبر.